Mengapa gizi selama kehamilan itu penting? Masa kehamilan adalah masa yang sangat penting. Karena keadaan gizi ibu selama kehamilan menentukan status kesehatan 3 generasi, yaitu kesehatan ibu, kesehatan janin, dan kesehatan keturunan dari janin. Apa yang terjadi pada ibu hamil jika mengalami kekurangan gizi? Jika mengalami kekurangan asupan zat gizi, yang akan terjadi pertama yaitu cadangan zat gizi dalam tubuh ibu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan janin. Sebagai contoh, pengambilan kalsium atau zat kapur dari tulang dan gigi ibu, sehingga tulang dan gigi ibu mengalami pengeroposan. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan pembentukan organ seperti ginjal dan paru-paru yang terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit kronis pada masa yang akan datang. Masa kehamilan adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat bagi janin. Di setiap tahapan, janin membutuhkan zat gizi yang penting. Jika ibu kekurangan zat gizi penting saat janin membutuhkan, zat gizi itu tidak bisa digantikan pada tahapan selanjutnya. Kekurangan gizi dan gangguan kesehatan pada setiap tahapan kehamilan bisa menyebabkan kecacatan dan gangguan kesehatan fatal bagi janin. Perlu ibu ketahui bahwa terdapat 3 beban masalah gizi pada kehamilan. 3 beban masalah gizi pada kehamilan yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan ibu dan janin. Beban masalah gizi yang pertama adalah kekurangan gizi dan penambahan berat badan yang kurang selama kehamilan. Yang pertama dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan ukuran bayi kecil, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian ibu. Akibat kekurangan gizi yang kedua yaitu tinggi badan ibu yang rendah atau pendek, meningkatkan resiko persalinan dengan operasi, bayi prematur atau BBLR, dan akibat jangka panjang seperti obesitas dan penyakit kronis. Yang ketiga, resiko kesehatan lintas generasi. Beban masalah gizi yang kedua adalah berat badan lebih atau obesitas, dan penambahan berat badan yang berlebih. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, antara lain diabetes kehamilan, preeklamsi atau tekanan darah tinggi dan keluarnya protein melalui kencing, persalinan dengan operasi, bayi lahir prematur, berat badan lahir tinggi, obesitas ibu setelah melahirkan, dan penyakit kronis terkait obesitas. Beban masalah gizi yang ketiga yaitu kekurangan mineral, bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Yang pertama, kekurangan zat besi. Hal ini dapat meningkatkan resiko berat badan lahir rendah, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan janin. Oleh karena itu, penuhi kebutuhan zat besi dari makanan seperti daging, hati, ayam, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua, kekurangan kalsium dapat meningkatkan resiko preeklamsi, bayi lahir prematur, bahkan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian bayi. Makanan sumber kalsium yaitu susu dan produknya, ikan atau ayam presto, teri, tahu, biji-bijian, dan sayuran hijau. Yang ketiga, kekurangan iodium dapat menyebabkan kreatin atau pendek, serta adanya gangguan saraf dan pendengaran, keguguran, gangguan kecerdasan, dan kematian janin. Makanan sumber iodium seperti garam beriodium, ikan dan produk laut, susu dan produknya, serta telur. Yang keempat, kekurangan zinc dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, mudah sakit, dan gangguan metabolisme. Makanan sumber zinc dapat diperoleh dari daging, tiram, kacang-kacangan, dan telur. Selain kekurangan mineral, dapat juga terjadi kekurangan vitamin. Yang pertama, kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja, bayi kecil, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, daya tahan tubuh rendah, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu. Makanan sumber vitamin A seperti daging merah, ikan, hati, sayuran,
dan buah-buahan berwarna merah atau oranye. Yang kedua, kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko bayi cacat, bayi lahir prematur, keguguran, dan kematian bayi. Makanan sumber asam folat bisa diperoleh dari daging, hati, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, kekurangan vitamin D bisa meningkatkan resiko diabetes kehamilan, preeklamsi, kematian janin, bayi lahir prematur, gangguan pertumbuhan tulang, dan alergi. Makanan sumber asam folat didapatkan dari ikan, telur, susu, dan hati. Jadi, Bunda dan Ayah, mari kita sayangi buah hati kita dengan memberikan gizi yang dibutuhkannya semenjak dalam kandungan.